Untuk project ini, pertama kali kita melihat kode di main P-nya, di mana di bagian ini dia mengimport GUI ini dari projectnya. Kemudian bagian ini merupakan GUI Matplotlib atau ini merupakan penginisialisasian objek atau fungsi dari GUI ini. Kemudian di bagian ini dia akan memanggil objek atau fungsi GUI Matplotlib yang mungkin merupakan log utama dari GUI. Kemudian beralih ke ambil data. Pada bagian ambil data ini, dia mengimport modul-modul yang diberikan seperti SQLite, data JSON, URL lib request, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut di bagian ini merupakan definisi fungsi untuk membuat database SQLite dan tabel jika belum ada. Kemudian dia akan mengkoneksikan ke database SQLite-nya. Lanjut pada bagian ini merupakan definisi fungsi untuk membuat format timestamp waktu. Dan pada bagian ini dia akan mengembalikan waktunya. Kemudian di bagian ini merupakan variabel atau dia akan membuat variabel global untuk menghentikan pengambilan data sensor. Kemudian dia akan membuat variabel global untuk saat menyimpan ID tanaman yang telah dihapus. Kemudian di bagian ini kita akan mengisi NPM dan data API kita. Kemudian di bagian ini definisi fungsi untuk ambil data sensor dari API yang tadi. Di sini kita akan mengisi dari URL-nya ada data API kita, NPM, dan ID dari tanaman tersebut. Dan pada bagian ini dia akan mengembalikan nilai dan timestamp-nya. Kemudian dia akan mencetak dan mengembalikannya lagi. Kemudian pada bagian ini merupakan fungsi untuk menyimpan data sensor ke dalam database. Kemudian dia akan mencetak. Nah, untuk fungsinya jika gagal menyimpan data untuk ID tanaman dengan tipe sensor dan waktu. Kemudian di bagian ini merupakan definisi fungsi untuk memulai mengambil data sensor secara berkala. Nah, di database ini dari data kita mengisikan data untuk ID dari tanamannya atau pohonnya. Kemudian dihapus tanaman ini kita begitu juga dengan ID tanaman tersebut. Kemudian kita akan mengambil data sensor dan menyimpan data sensor tersebut dengan ID tanaman, sensor, tipe sensor, nilai, dan timestamp. Kemudian bagian ini dia akan mengambil data sensor setiap 1 menit. Kemudian membuat thread baru dengan target fungsi mengambil data secara berkala. Kemudian ini dia akan mengambil data sensor untuk grafiknya. Ada ID tree, tipe sensor, waktu mulai, dan waktu akhir. Kemudian dia akan mencetak dari data sensor tersebut, seperti waktu mulai hingga waktu akhirnya. Kemudian dia akan menghubungkan ke database, dan dia akan mencetak data yang ditemukan, dan dia akan mengembalikan datanya. Kemudian di bagian ini merupakan definisi fungsi untuk mengambil rata-rata semua sensor dari semua tanaman, seperti waktu mulai juga dan waktu akhir. Kemudian ini merupakan inisialisasi dictionary dengan 10 sensor. Kemudian di bagian ini untuk baris-barisnya ini merupakan kursor. Di dalam baris-baris ini untuk barisnya seperti tipe sensor, nilai dari barisnya, dan rata-rata. Kemudian kita mengembalikan rata-rata. Kemudian di bagian ini merupakan fungsi interpolasi data yang hilang untuk mengatasi nilai grafik yang hilang dari rentang waktu yang diminta. Untuk definisi data hilangnya seperti timestamp, nilai, waktu mulai, dan waktu akhir. Kemudian di sini dia akan mengonversi string waktu ke objek datetime. Untuk mulai waktu kita akan mengisi seperti kode tersebut, dan ini merupakan untuk waktu akhirnya. Kemudian di sini ini merupakan definisi atau variabel jika timestamp-nya tidak memiliki waktu mulai atau waktu akhir, maka dia akan ditambahkan dengan interpolasi.
Nah, seterusnya dia akan diproses dan dia akan mengkonversi kembali timestamp ke datetime tanpa zona waktu. Terakhir, dia akan mengembalikan timestamp dan nilainya. Kemudian lanjut ke tampilan .py-nya. Di kode tampilan .py-nya hampir sama dengan kode ambil data. Di sini dia akan mengimport modul-modul yang diperlukan, sama seperti modul-modul dari ambil data sebelumnya. Kemudian sama juga ini merupakan definisi fungsi untuk menambah tanaman. Kita akan memasukkan ID tanaman. Nah, kalau misalkan di sini itu dia bererror karena itu untuk ID tanamannya itu harus diisi berupa angka. Kemudian dia akan mengembalikan. Nah, di sini ini merupakan ID dari tanaman tersebut. Kita akan mengisi inisiasi dari ID tanaman tersebut, dan di sini berisi latitude dan longitude dari tanamannya. Kemudian dia akan mencoba di bagian di sini. Kemudian dia akan menutup jendela input ID-nya setelah berhasil menambahkan tanaman. Kemudian terakhir dia akan menutup. Kemudian di bagian ini merupakan fungsi untuk menampilkan halaman input ID tanaman. Untuk membuat window baru, kita menginput window, memasukkan ID tanaman. Bagian ini merupakan label atau kita menginput window dari ID tanaman dengan font 12. Kita memasukkan, kemudian ini kita akan melanjutkan dari ID tanaman, menambahkan tanaman, dan ini merupakan definisi untuk menghapus tanamannya. Sama juga dengan fungsi sebelumnya, ini jika error dikarenakan ID tanaman tidak diisi dengan berupa angka, kemudian dia akan dikembalikan. Kemudian di sini dia akan mengecek untuk ID tanamannya apakah ada di dalam database-nya atau tidak. Kemudian di bagian message box ini dia akan menghapus tanaman dengan ID tanaman dan semua data sensornya berhasil dihapus. Kemudian di sini dia akan menutup jendela input ID setelah berhasil menghapus tanaman. Kemudian ini fungsi untuk menampilkan halaman input dari ID tanaman yang akan dihapus. Ini di sini merupakan definisi dari lanjutan hapus ID tanaman sebelumnya, dan ini merupakan definisi fungsi tampilkan data sensor tanaman. Di sini setelah diproses dia akan dikembalikan, dan ini ID tanamannya. Untuk label sensornya ada suhu udara merupakan derajat Celcius, ada kelembaban udara, curah hujan, tingkat sinar, suhu tanah, kelembaban tanah, pH tanah, kadar N dalam tanah, kadar P dalam tanah, kadar K dalam tanah. Kemudian dia akan menseleksi untuk sensor tipenya dan nilainya. Kemudian di sini ini dia akan menseleksi juga untuk latitude dan longitude dari tanamannya. Kemudian di sini jika terjadi error, maka fungsi tidak ada data sensor untuk tanaman dengan ID tanamannya. Kemudian dia akan mengembalikan. Kemudian di bagian ini setelah diinput dari latitude longitude-nya dan menambahkan timestamp-nya, di sini merupakan hasil dari yang sudah kita input tadi. Kemudian dia akan menampilkan dari datanya. Kemudian di bagian ini merupakan tampilan hasil dari widget labelnya. Ada hasil dan label data. Kemudian bagian ini merupakan definisi fungsi untuk menampilkan halaman input ID tanaman, membuat Windows baru, kemudian dia akan melanjutkan, dan ini merupakan tampilan halaman datanya. Di bagian ini dia akan menampilkan dari halaman data untuk tanamannya. Kemudian dia akan memanggil fungsi untuk menampilkan data, ID tanaman, dan label data. Kemudian ini sama juga seperti sebelumnya, ini merupakan fungsi untuk tampilan semua data. Dia akan menampilkan semua data seperti suhu udara, kelembaban udara, dan lain-lain.
Kemudian jika tidak ada data, maka tidak ada tanaman, dan tidak ada tanaman yang ditemukan di database sehingga dia akan mengembalikannya. Kemudian untuk hasilnya di data untuk tanaman itu ada ID dari tanaman atau ID tree, latitude-nya, longitude-nya, tambahan timestamp-nya dari tanamannya. Kemudian dia akan menghasilkan untuk tanggal ID. Oh, di sini kita menambahkan dulu timestamp-nya. Kita akan menambahkan tanggal ID yang ditambahkan. Kemudian untuk hasilnya itu akan menampilkan tanggal ID ditambahkan, atau jika terjadi error dia akan menampilkan tidak tersedia. Kemudian di bagian ini dia akan membuat window baru untuk menampilkan data tanaman. Kemudian menambahkan text widget dengan scroll bar. Kemudian dia akan membuat tag untuk text center, menambahkan teks ke dalam text widget dengan text center. Kemudian membuat teks menjadi tidak dapat diedit. Kemudian ini merupakan fungsi untuk sensor atau membuat grafik sensor. Untuk ID tanamannya, tipe sensornya, nama sensornya, waktu mulai dan waktu akhir. Di bagian ini setelah diproses dia akan menampilkan opsi dari grafik yang akan ditampilkan seperti suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, dan lain-lain. Kemudian di sini dia akan memilih sensor, waktu mulai, dan waktu akhir. Di bagian waktu mulai dan waktu akhir ini kita akan memasukkan waktu yang berisi years, month, dan day, di mana kita akan mengisi untuk waktu mulai ini kita mengisi tahun berapa, bulan berapa, dan tanggal atau hari keberapa. Dan di sini ada hours, menit, dan second. Berarti setelah kita mengisi tahun, bulan, dan tanggal, kita juga mengisi jam berapa kita memulai waktunya, menit keberapa, dan detik keberapa. Selain waktu mulai, kita juga mengisi untuk waktu akhirnya. Sama juga dengan waktu mulai, di sini kita mengisi untuk waktu selesainya berisi dari tahun untuk waktu selesainya, bulan, hari atau tanggal, jam, menit, dan second. Kemudian di sini ini merupakan percobaan. Jika waktu dan waktu akhir, jika waktu mulai, dia akan menambahkan pemeriksaan apakah waktu mulai dan waktu akhir kemudian dia akan menampilkan grafiknya. Jika terjadi error, dia akan menampilkan pesan errornya atau format waktu yang salah. Kemudian di Windows-nya dia akan memilih sensor untuk menampilkan grafik. Kemudian di sini dia akan menampilkan grafiknya. Kita akan menginput dan memasukkan ID dari tanamannya. Dan sehingga dia akan menampilkan pilihan dari grafik setelah kita memasukkan ID dari tanamannya. Kemudian untuk fungsi menampilkan rata-rata dari data sensor ini, sama juga kita akan menampilkan rata-rata sensor seperti waktu mulai. Kita akan menginputnya dan memasukkan waktu mulainya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan begitu juga dengan waktu akhir. Kemudian akan mencobanya di bagian ini. Kemudian ini merupakan format waktu tanpa konversi zona waktu. Ada waktu mulai, ada waktu akhir. Kemudian di rata-rata ini dia akan menyertakan waktu mulai dan waktu akhirnya. Dan dia akan memunculkan grafik dari rata-rata sensor dan menyertakan waktu mulai dan waktu akhir. Nah, di sini ada pesan jika tidak ada data, maka tidak ada rata-rata sensor yang ditemukan. Jika terjadi error, dia akan menampilkan pesan waktu mulai dan waktu selesai harus diisi. Ini terdapat pesan ini jika salah satu waktu tidak diisi. Kemudian di bagian ini sama juga, ini merupakan fungsi untuk menampilkan grafik dari rata-rata sensor. Kemudian ini jumlah sensornya, menyiapkan array untuk posisi barnya, menyiapkan array untuk lebar barnya. Di sini ada 0,35, ini menyiapkan array untuk label barnya, menyiapkan warna untuk setiap barnya.
Di sini ada warnanya, ada sky blue, salmon, light green, gold, light coral. Nah, di bagian ini merupakan plot garis untuk rata-rata pembacaan sensornya, satu garis untuk setiap sensornya. Menambahkan jitter untuk dinilai X. Dan di bagian ini merupakan tambahan label pada sumbu X. Menambahkan label pada sumbu Y dan menambahkan judul dengan keterangan rentang waktu. Kemudian di sini menambahkan gridnya, menambahkan legendnya, dan plot bar untuk rata-rata pembacaan sensor dengan warna yang berbeda. Di bar widget ini untuk colornya ada label rata-rata nilai sensor. Kemudian dia akan menambahkan label pada sumbu X, menambahkan label pada sumbu Y, menambahkan judul dengan keterangan rentang waktu. Di sini berisi waktu mulai dan waktu akhir juga. Kemudian menambahkan grid, menambahkan legend, menambahkan nilai rata-rata di atas bar. Kemudian bagian ini merupakan fungsi untuk memanggil database-nya, ini untuk mengambil data sensornya, ini untuk menampilkan GUI-nya, ini untuk menambahkan gambar dari latar belakangnya. Kemudian ini fungsi untuk menjalankan aplikasi dari GUI. Kita akan mencoba run. Nah, ini merupakan tampilan setelah data yang kita isi tadi. Kita akan melihat untuk outputnya. Di bagian tambah tanaman ini, kita akan memasukkan ID tanaman. Misalkan kita masukkan 1. Kemudian kita tambah. Nah, ketika saya memasukkan untuk ID tanamannya 1, di sini sebelumnya saya sudah memasukkan, sehingga dia akan menampilkan ID tanaman ini sudah ada. Misalkan saya memasukkan ID tanamannya 3. Nah, ketika saya memasukkan ID-nya 3, di sini ID 3-nya berhasil ditambahkan. Kemudian untuk data tanamannya, kita memasukkan ID 1, atau misalkan kita masukkan ID 3. Nah, di sini dia akan menampilkan tidak ada data sensor untuk tanaman dengan ID 3. Sebelas lagi.